Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Nuril Ansor. Saya dari kelas MN22J. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Risiko Keuangan dosen pengampu Bapak Gustian Juanda. Pengertian manajemen risiko. Berbagai ahli itu mendefinisikan manajemen risiko secara berbeda, namun pada intinya, yaitu inti utamanya, manajemen risiko ini mempunyai arti yaitu proses sistematis untuk menghadapi potensi kerugian. Tujuannya adalah untuk mencapai efektivitas dan efisiensi yang lebih tinggi. Manajemen risiko itu sangat penting karena memungkinkan bisnis dan juga individu untuk mempersiapkan hal-hal yang tidak terduga, melindungi keuntungan, investasi, dan juga reputasi. Ini juga berdampak pada masyarakat luas termasuk lingkungan dan karyawan. Kegagalan dalam manajemen risiko dapat berujung pada kerugian finansial, penurunan tingkat kredit, dan juga dapat berujung hingga PHK. Manajemen risiko yang efektif itu mengikuti prinsip yang dikenal dengan 10P. Yang pertama yaitu ada kebijakan atau polis, yaitu dasar strategi manajemen risiko. Yang kedua yaitu perencanaan atau planning, yaitu menentukan pihak atau menentukan tujuan pihak yang terlibat dan juga prioritas tindakan. Yang ketiga ada produk dan layanan atau produk or service, yaitu mengidentifikasi risiko terkait produk dan juga layanan. Yang keempat ada proses, yaitu mengidentifikasi risiko terkait proses produksi dan juga operasional. Yang kelima yaitu premis, yaitu mengidentifikasi risiko terkait lokasi, fasilitas, dan juga keuangan. Yang keenam ada karyawan atau people, di mana mengidentifikasi risiko terkait karyawan, pengunjung, dan juga masyarakat. Yang ketujuh ada perlindungan atau protection, yaitu melindungi aset, data, dan juga lingkungan. Yang kedelapan ada prosedur, yaitu mengevaluasi efektivitas prosedur yang ada. Yang kesembilan yaitu pembelian atau purchasing, yaitu mengidentifikasi risiko terkait pengadaan bahan dan juga peralatan. Dan yang terakhir yang ke-10 ada kinerja atau performance, yaitu menetapkan ukuran kinerja dan mengevaluasi efektivitas manajemen risiko. Ada 5 strategi utama manajemen risiko. Yang pertama yaitu penghindaran risiko, yaitu menghindari risiko sepenuhnya. Yang kedua ada pengurangan risiko, yaitu mengurangi dampak risiko. Yang ketiga ada retensi risiko, yaitu menerima risiko tertentu tetapi tidak semuanya. Yang keempat ada pembagian risiko, yaitu membagi risiko dengan pihak lain terkait. Yang kelima ada pengalihan risiko, yaitu mengalihkan risiko ke pihak lain, misalnya ke asuransi. Tahapan manajemen risiko. Tahapan manajemen risiko itu terbagi ke dalam 6 tahap. Yang pertama yang ke-1 yaitu menetapkan konteks, yaitu menentukan ruang lingkup, tujuan, dan juga kerangka kerja. Yang kedua yaitu mengidentifikasi risiko atau mengidentifikasi potensi yang dapat menimbulkan risiko. Yang ketiga yaitu menganalisis risiko, seperti evaluasi kemungkinan dan juga dampak yang dapat menimbulkan risiko. Yang keempat ada evaluasi risiko, yaitu menentukan tingkat risiko yang dapat diterima. Yang kelima ada perencanaan tanggapan risiko, yaitu memilih strategi manajemen risiko yang tepat. Dan yang terakhir itu yang keenam implementasi dan juga pemantauan, yaitu mengimplementasikan rencana dan pantau secara berkala. Berdasarkan penjelasan yang barusan, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen risiko yang efektif merupakan kunci keberhasilan bisnis dan juga pengambilan keputusan yang bijak. Dengan memahami prinsip-prinsip dan juga strategi manajemen risiko, kita dapat meminimalkan kerugian dan memaksimalkan peluang. Penggunaan kerangka kerja yang sistematis itu seperti prinsip 10P yang sangat membantu dalam proses ini. Mungkin hanya cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.